Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Andrianza dengan nomor induk 06141382025559 dari PG PAUD Universitas Sriwijaya. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah kompetensi profesi guru anak usia dini yang diampu oleh Dr. Andahas Malena MPD dan Taruni Suningsih MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memelihara keselamatan dan kesehatan kelas. Baiklah, yang pertama, ada definisi keselamatan. Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidik, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi dan kesehatan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berikutnya, keamanan dan keselamatan anak di ruangan outdoor dan indoor. Lingkungan sebagai unsur yang menyediakan sejumlah rangsangan perlu mendapatkan perhatian dan perlu diciptakan sedemikian rupa agar menyediakan objek-objek sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Nah, dalam merencanakan program yang sesuai dengan perkembangan anak, orang dewasa atau pendidik hendaknya melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kegiatan. Yang kedua, menawarkan kepada anak-anak untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi dalam kelompok kecil atau melakukan kegiatan sendiri atau individu. Selanjutnya, membantu dan memandu anak-anak yang tidak atau belum mampu memanfaatkan kemudahan dan kesenangan kegiatan pilihan sendiri dalam sesi kegiatan pilihan anak. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipatif dan melakukan praktik langsung mengenai kegiatan yang dipilihnya sendiri. Pendidik perlu menciptakan dan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan memudahkan sensor anak untuk bersentuhan dengan lingkungan belajar, sehingga setiap aspek perkembangan anak dapat berkembang sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, khususnya anak usia 3-4 tahun. Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk membedakan kualitas program di lembaga PAUD. Oleh karenanya, guru harus lebih berhati-hati dalam merencanakan dan mengorganisir ruang kelas serta peralatan. Perencanaan dan pengorganisiran ruang kelas secara baik dan hati-hati akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat pekerjaan guru menjadi lebih mudah. Yang kedua, hari-hari anak menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, anak dapat menyelesaikan tugas secara lebih produktif dan tertantang. Yang keempat, anak-anak akan terus berkeliling dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya tanpa merasa bosan. Lingkungan di dalam kelas atau indoor. Ruang kelas dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang akan dilakukan anak, serta jumlah anak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kelas perlu dirancang agar menyenangkan. Warna-warna terang dan riang sangat disukai anak. Akan tetapi jangan terlalu ramai, karena warna mengalihkan perhatian anak. Untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa, pilihlah warna-warna cat dinding yang tidak terlalu mencolok. Cahaya matahari diusahakan dapat masuk dengan baik, agar kelas tidak gelap. Ventilasi pun baik sehingga temperatur terjaga kenyamanannya. Selanjutnya, lingkungan di luar kelas atau outdoor. Ada dua alasan penting permainan outdoor diperuntukkan untuk anak-anak usia dini. Pertama, banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan dan didapatkan oleh anak.
Kedua, kebiasaan orang tua yang menjauhkan area bermain dari anak-anak karena berbagai faktor dan memilih memberikan anak-anak tontonan atau permainan komputer. Selain itu, faktor lingkungan yang tidak aman membuat orang tua menjauhkan anak untuk bermain di luar. Bermain outdoor membuat anak dapat menikmati kesenangan dan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya, sains yang datang dengan sendirinya secara natural, yaitu bereksplorasi dan mengobservasi dengan tangannya sendiri. Anak dapat melihat tentang perubahan warna, memegang kulit kayu sebatang pohon, mendengar suara jangkrik, dan mencium udara setelah hujan turun. Anak-anak menggunakan semua perasaan mereka untuk belajar tentang dunianya. Memperhatikan pentingnya tata lingkungan outdoor dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, maka Anda harus memperhatikan perhatian serius dan merancang dan menggunakan tempat bermain outdoor. Mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.